Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama Ibu Vivi Ainia. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tema 2, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 4-6. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu membuat teks petunjuk tentang menghemat energi, yang kedua menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang terhadap penggunaan energi, yang ketiga menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai hemat energi, tapi kalian tahu tidak apa itu pengertiannya? Nah, betul. Hemat energi adalah menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Dengan begitu, kalian setelah mengetahui pengertiannya, kalian harus menerapkan, yaitu menerapkan hemat energi di rumah atau di lingkungan kalian. Nah, tapi mengapa ya kita harus menghemat energi? Jika energi yang kita keluarkan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Nah, dengan menghemat energi, kita akan mengurangi biaya pengeluaran seperti biaya listrik atau minyak bumi, bisa mengurangi polusi agar ramah lingkungan. Sekarang kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar mengenai cara-cara menghemat air. Yang pertama yaitu manfaatkan air secara optimal, yaitu dengan pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Yang kedua ada lebih hemat air, gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Yang ketiga, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. Yang pertama untuk merendam dan menyabun, yang kedua untuk membersihkan, dan yang ketiga untuk memilas. Selanjutnya, yang keempat yaitu cara menghematnya, yaitu mandi berendam paling boros air. Berarti mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Kalian kalau mandinya masih berendam, sekarang usahakan mandinya dengan pancuran ya. Yang kelima, yaitu saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup. 1 menit air mengalir sama dengan 9 liter air terbuang. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang terakhir yaitu lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang. Nah, coba kalian pikirkan, 1 menit saja ada 9 liter. Apalagi 15 menit, berapa liter coba? Maka kalian harus menghemat. Ini merupakan cara kalian untuk menghemat. Kalian bisa menerapkannya di rumah. Nah, yang tadi itu merupakan contoh poster mengenai hemat air. Apa saja ya yang harus diperhatikan ketika kita membuat poster? Yang pertama itu kalimat. Menggunakan teks petunjuk dengan kalimat yang jelas. Nah, kalimatnya harus jelas. Yang kedua itu gambar, sesuai topik atau tema. Agar lebih menarik poster, gunakan gambar agar orang-orang lebih tertarik dan lebih paham maksud dari poster tersebut. Yang ketiga, penyajiannya menarik dan mudah dipahami. Contohnya poster yang sebelumnya. Itu penyajiannya sudah menarik dan mudah dipahami. Terdapat gambar dan kalimat-kalimat yang menerangkan gambar itu sendiri. Sekarang, ayo kita ketahui lebih lanjut salah satu sumber daya alam Indonesia, yaitu batu bara. Apa saja ya manfaat batu bara ini? Ada yang tahu tidak? Ayo kita pelajari. Nah, ini merupakan manfaat dari batu bara. Yang pertama, menghasilkan metanol, yaitu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri.
Yang kedua yaitu bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yaitu bisa menjadi pembangkit listrik, bahan bakar untuk pembangkit listrik. Yang terakhir yaitu menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Tapi bahan bakar ini termasuk bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Maka kalian harus ingat, kalian harus menghematnya. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Nah, itu ya. Setelah kita membaca mengenai teks batu bara tadi, selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai batu bara tersebut. Nah, yang pertama ada pertanyaannya yaitu batu bara termasuk sumber daya alam yang berlimpah dan mudah diperoleh. Betul atau salah? Apa alasannya coba? Oke, Ibu kasih jawabannya. Salah, karena batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan memerlukan jutaan tahun lamanya dalam pembentukannya. Nah, yang selanjutnya yang kedua, batu bara tidak mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, dari teks tadi coba masih ingat tidak tadi kalian? Nah, yang benarnya itu salah ya. Karena batu bara digunakan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Berarti batu bara ini memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Oke, pertanyaan ketiga. Kita harus menghemat penggunaan batu bara. Benar ya, karena kita ketahui bahwa batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maka kita harus lebih menghemat agar tidak cepat habis. Sekarang, sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakan secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi selanjutnya. Nah, ayo kita selalu berhemat energi. Ingat ya anak-anak, kita harus berhemat energi agar generasi selanjutnya dapat menikmati sumber daya alam yang kita nikmati juga. Kita sudah membahas banyak mengenai cara menghemat energi. Nah, sekarang apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi? Nah, salah satunya yaitu mengajak orang lain melakukannya melalui kampanye atau mengajak orang lain. Sebelum kalian melakukan kampanye, buatlah poster mengenai hemat listrik semenarik mungkin di kertas folio. Nah, dengan begitu kalian bisa melakukan kampanye. Nah, kalian melakukan kampanye kepada siapa? Kepada orang di rumah saja, kepada orang tua, adik, atau kakak. Ya. Nah, ini merupakan tugasnya, yaitu tunjukkan poster yang kamu buat kepada orang tuamu, lalu kampanyekan kepada orang tuamu isi yang terdapat dalam poster tersebut. Yang tadi ya, mengenai hemat energi. Terus minta orang tuamu menuliskan pendapat mereka tentang kampanye yang kamu lakukan. Setelah melakukan kampanye, jawablah pertanyaan pada halaman 92. Ceritakan pula kepada orang tuamu tentang pemanfaatan batu bara dalam kehidupan sehari-hari. Minta orang tuamu memberikan komentar tentang ceritamu secara tertulis. Oke, nah tadi tugasnya ya, yang pertama kalian membuat poster mengenai hemat energi. Yang kedua, tunjukkan kepada orang tuamu dan kampanyekan kepada orang tuamu. Terus jawab pertanyaan pada halaman 93.
Oke, sudah dimengerti? Oke, kalian semua hebat. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan mudah dipahami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.